Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Rido Purnama Aji, nomor induk mahasiswa 19011050, semester 8 genap, Prodi Teknik Industri, tahun ajaran 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang kebetulan saya buat secara individual, yaitu tugas 10 mata kuliah desain eksperimen DEO tugas ke-10. Berikut adalah biodata saya sebagai pembuka presentasi. Baik, saya akan membahas metode Taguchi atau Robust Design. Merupakan suatu metode statistik yang dikembangkan oleh tokoh yaitu bernama Genichi Taguchi yang berasal dari Jepang. Beliau kebangsaan dari Jepang dan beliau mempunyai gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari hasil produksi manufaktur, engineering, bioteknologi, marketing, dan advertising. Metode Taguchi sangat memungkinkan bagi perusahaan dalam memilih produk atau proses yang berfungsi lebih konsisten di lingkungan operasi produksi. Berikut ini adalah foto dari Genichi Taguchi yang telah membuat metode Taguchi pada kualitas produk. Baik, di sini untuk yang pertama saya akan membahas tentang pengertiannya. Metode Taguchi tadi sudah dicetuskan oleh Dr. Genichi Taguchi pada tahun 1949. Saat mendapatkan tugas untuk memperbaiki sistem telekomunikasi di Jepang. Metode ini merupakan metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses serta dalam menekan biaya resource seminimal mungkin. Sasaran metode Taguchi yaitu menjadikan produk robust terhadap noise, karena itu sering disebut sebagai robust design. Jadi terbentuknya pada tahun 1949 oleh Dr. Genichi Taguchi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas suatu produk dalam perusahaan yang cara kerjanya yaitu dengan cara menekan biaya atau sumber daya seminimal mungkin. Untuk metode Taguchi, definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Filosofi Taguchi terhadap kualitas terdiri dari 3 buah konsep. Jadi konsep yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas suatu produk perusahaan yaitu ada 3, yaitu ada beberapa konsep yang dikeluarkan oleh Dr. Genichi Taguchi, yaitu yang pertama kualitas harus didesain ke dalam produk dan bukan sekedar memeriksanya. Jadi kualitas yang didesain itu dalam suatu produk perusahaan itu harus benar-benar didesain semaksimal mungkin, dan tahap pemeriksaannya harus semaksimal mungkin. Terus yang kedua, kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target. Yang ketiga, produk harus didesain sehingga robust terhadap faktor lingkungan yang tidak dapat dikontrol. Nah, yang keempat, yang terakhir itu biaya kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standar tertentu dan kerugian harus diukur pada seluruh sistem. Jadi biaya tingkat kualitas itu dalam suatu produk yang ada di perusahaan harus diukur
sebagai fungsi deviasinya dari standar yang telah perusahaan itu sendiri tetapkan. Dan pastinya untuk kerugiannya pasti harus diukur untuk seluruh sistemnya agar seimbang. Metode Taguchi merupakan offline quality control, artinya pengendalian kualitas yang preventif sebagai desain produk atau proses sebelum sampai pada produksi di tingkat shop floor. Offline quality control dilakukan pada saat awal dalam life cycle produk, yaitu memperbaiki pada awal produk untuk menghasilkan produk atau to get right first time. Jadi kontribusi Taguchi pada kualitas yang ia targetkan yaitu yang pertama loss fraction, yang kedua orthogonal array, yang ketiga dan robustness. Jadi untuk loss fraction ini fungsi kerugian yang ditanggung oleh masyarakat produsen jadi merupakan fungsi kerugian yang ditanggung oleh masyarakat itu sendiri, yaitu penghasil dan pemakai, yaitu produsen atau konsumen, akibat kualitas yang dihasilkan. Jadi bagi produsen, yaitu dengan timbulnya biaya kualitas, sedangkan bagi konsumen adalah adanya ketidakpuasan untuk kecewaan atas produk yang dibeli atau dikonsumsi karena kualitas yang jelek. Jadi produsen ini, kalau menurut saya ini mungkin dia untuk kerugian yang didapat dari yang akan dikenai oleh produsen atau penghasil produk itu sendiri, timbulnya biaya kualitas yang tinggi mungkin, menurut saya, pendapat saya. Sedangkan bagi konsumen itu sendiri, kerugian yang ia dapat yaitu ketidakpuasan atas produk yang ia beli atau yang dia pakai. Jadi timbul rasa kecewa akan produk yang ia konsumsi sendiri karena kualitasnya yang jelek, tidak memenuhi persyaratan yang ia minta, standarnya tidak cocok, atau yang lainnya. Yang kedua, orthogonal array. Orthogonal array digunakan untuk mendesain percobaan yang efisien dan digunakan untuk menganalisis data percobaan. Jadi orthogonal array ini dia digunakan, itu fungsi utamanya itu untuk mendesain suatu percobaan yang bersifat efisien dan untuk menganalisa suatu data percobaan. Orthogonal array digunakan untuk menentukan jumlah eksperimen minimal yang dapat memberi informasi sebanyak mungkin semua faktor yang mempengaruhi parameter. Jadi bagian terpenting dari orthogonal array ini terletak pada pemilihan kombinasi level dari variabel-variabel input yang masing-masing eksperimen yang dilakukan. Terus yang terakhir ada robustness, yaitu meminimalisirkan sensitivitas sistem terhadap sumber-sumber variasi. Oke, yang selanjutnya untuk tahapan desain produk atau proses menurut Taguchi. Jadi tahapan-tahapan desain produk menurut metode dari Genichi Taguchi. Jadi dalam metode Taguchi ini ada 3 tahap. Terus yang pertama yaitu sistem desain, parameter desain, sama toleransi desain. Yang untuk pertama yang akan dibahas yaitu desain sistem. Yaitu upaya di mana konsep-konsep, ide, metode baru dan lainnya dimunculkan untuk memberikan peningkatan produk. Jadi desain sistem ini, konsep-konsep ide ini dikembangkan dari yang baru, terus dimunculkan untuk meningkatkan suatu produk itu sendiri gitu. Terus desain sistem ini tahapan pertama dari tahapan yang ada di metode Taguchi, dan merupakan tahapan konseptual pada pembuatan produk baru atau inovasi proses. Konsep mungkin berasal dari percobaan sebelumnya, jadi dia mengevaluasi dari percobaan sebelumnya yang telah gagal. Untuk sebelumnya pengetahuan alam atau teknik perubahan baru atau kombinasinya. Terus yang kedua ada desain parameter.
Tahap ini merupakan pembuatan secara fisik atau prototipe secara matematis berdasarkan tahap sebelumnya melalui percobaan secara statistik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi setting parameter yang akan memberikan performansi rata-rata pada target dan menentukan pengaruh dari faktor gangguan pada variasi dari target itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada toleransi desain toleransi. Itu penentuan toleransi dari parameter yang berkaitan dengan kerugian pada masyarakat akibat penyimpangan produk dari target. Jadi desain toleransi ini itu berkaitan dengan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat penyimpangan dari produk yang ditargetkan dari perusahaan itu sendiri. Pada tahap ini, kualitas ditingkatkan dengan mengetatkan toleransi pada parameter produk atau proses untuk mengurangi terjadinya variabilitas pada performansi produk. Jadi, untuk metode Genichi, untuk metode yang dibuat oleh Dr. Genichi Taguchi ini ada 3 tahapan, yaitu desain sistem yang tahapan pertama, tahapan kedua ada desain parameter, dan tahapan terakhir yang ketiga yaitu desain toleransi. Nah, terus kita akan masuk ke implementasinya, cara kerjanya. Ada beberapa tahapan-tahapan umum yang digunakan dalam implementasi Taguchi, yaitu yang pertama formulasi masalah. Jadi langkah dari formulasi masalah ini terdiri dari mengidentifikasi fungsi utama, mengembangkan diagram, mendefinisikan fungsi ideal dan rasio SN, dan merencanakan percobaan. Percobaan ini melibatkan perubahan kontrol, noise, dan faktor sinyal yang secara otomatis menggunakan susunan ortogonal. Jadi untuk tahapan pertama, untuk cara kerjanya itu formulasi masalah dulu. Terus yang kedua ada pendataan atau simulasi. Jadi pada pendataan dan simulasi, percobaan dapat dilakukan dengan pendataan atau melakukan simulasi atau trial. Cukup dengan memiliki model produk yang memadai untuk menangkap konsep rancangan, sehingga percobaan dapat dilakukan dengan lebih ekonomis. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada analisis faktor efek. Efek dari faktor kontrol dihitung dan hasilnya dianalisis untuk memilih pengaturan optimal dari faktor kontrol. Yang terakhir yaitu adalah memprediksi. Prediksi untuk memvalidasi kondisi optimal dilakukan prediksi kinerja rancangan dan pengaturan optimal dari faktor kontrol. Kemudian dilakukan eksperimen dan hasilnya akan dibandingkan dengan prediksi. Jika hasil baik, maka hasil dapat diimplementasikan. Tapi jika tidak, langkah tersebut harus diulang kembali. Jadi untuk implementasi di bagian prediksi ini jika mengalami kegagalan, jadi diulang kembali lagi. Untuk selanjutnya kita masuk di desain sistem. Jadi tadi itu di bagian tadi sudah jelaskan ada 3 tahapan, yaitu tahapan desain sistem, tahapan desain toleransi, dan tahapan desain toleransi, sama yang kedua parameter desain maksud saya, terus yang ketiga ada toleransi desain. Jadi yang pertama kita akan bahas di desain sistem dahulu. Desain sistem adalah tahapan konseptual dari setiap pengembangan produk baru atau inovasi proses. Ini adalah tahapan ide di mana sesuatu dari perkembangan sebelumnya dipahami dan diuji. Konsep-konsep tersebut mungkin didasarkan pada pengalaman masa lalu atau pengetahuan ilmiah atau rekayasa. Jadi konsep-konsep
konsep-konsepnya itu berdasarkan dengan pengalaman masa lalu yang pernah terjadi atau ilmiah, suatu penelitian atau rekayasa. Strategi di balik desain sistem adalah mengambil ide-ide baru ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat bekerja. Sebagai contoh adalah pesawat Wright Brothers yang diterbangkan di Kitty Hawk. Mereka dapat menerbangkan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan pengetahuan teknis mengenai mesin dan sepeda. Meskipun pesawat yang diciptakan dapat terbang di bawah kondisi angin tertentu, namun tidak berarti bahwa pesawat dapat beroperasi dalam cuaca yang beragam. Ini juga tidak membuktikan bahwa semua pesawat yang dapat mereka buat dengan desain yang sama akan berhasil. Jadi akan ada terjadi kegagalan di setiap penelitiannya atau proyeknya, makanya berdasarkan konsep dari masa lalu atau kegagalan sebelumnya. Jadi untuk kesimpulan dari desain sistem ini, bahwa pesawat, dari contoh tadi, bahwa pesawat dapat beroperasi dengan baik di bawah kondisi yang tepat. Dalam lingkungan manufaktur atau desain, ini biasanya berkaitan dengan kondisi nominal atau pusat spesifikasi. Membuat produk dan proses yang dapat beroperasi secara konsisten dengan baik adalah subjek dari tahapan desain selanjutnya. Untuk yang kedua, yaitu akan membahas desain parameter. Jadi tadi ada desain sistem, sekarang ada desain parameter. Jadi dari desain parameter ini ada tujuan, yaitu untuk mengambil inovasi yang telah terbukti bekerja dalam merancang suatu sistem dan menyempurnakannya, sehingga secara konsisten dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki. Biasanya dengan menggunakan desain parameter klasik, ada sejumlah besar percobaan yang harus dilakukan ketika jumlah parameter proses bertambah. Untuk mengatasi tugas ini, Taguchi keluar dengan desain khusus array ortogonal untuk mempelajari sebuah ruang parameter dengan sejumlah kecil eksperimen saja. Jadi Taguchi ini tidak membutuhkan eksperimen secara besar-besaran. Jadi dia hanya melakukan eksperimen kecil-kecil untuk mempelajari suatu ruang parameter atau desain khusus array ortogonal. Jadi Taguchi ini merekomendasikan penggunaan fungsi kerugian untuk mengukur karakteristik kinerja yang menyimpang dari nilai yang diinginkan. Nilai fungsi kerugian selanjutnya ditransformasikan menjadi signal to noise ratio N dan tidak dikategori dan ada 3 kategori karakteristik kinerja dalam sistem rasio SN, yaitu jadi yang pertama ada smaller the better. Ini adalah karakteristik terukur non-negatif yang memiliki target ideal sebagai 0. Misalnya kehausan ban, polusi, cacat proses, dan lain-lainnya. Jadi untuk fungsi formulasinya sebagai berikut. Bisa dilihat untuk rumusnya. Small the better, berikut adalah formulasinya. Terus yang kedua ada nominal the better. Salah satu di mana nilai target ditentukan dan tujuannya adalah variabilitas minimal di sekitar target. Jenis karakteristik ini umumnya dipertimbangkan ketika mengukur dimensi seperti diameter, panjang, ketebalan, lebar, dan lain-lainnya. Contoh lain termasuk tekanan, luas, volume, arus, tegangan, resistansi, dan viskositas. Fungsi formulasinya sebagai berikut. Ada di bagian bawah. Terus yang terakhir ada large the better. Ini juga merupakan karakteristik terukur non negatif yang memiliki target ideal sebagai tak terhingga. Misalnya efisiensi bahan bakar, nilai kekuatan, dan lain-lainnya. Untuk rumusnya sebagai berikut.
Rasio sin untuk setiap tingkat parameter proses dihitung berdasarkan analisis SN. Terlepas dari kategori karakteristik kinerja, rasio SIN yang lebih besar, rasio sin yang lebih besar sesuai dengan karakteristik kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, level parameter proses yang optimal adalah level dengan rasio SN tertinggi. Selanjutnya, analisis statistik varians atau ANOVA dilakukan untuk melihat parameter proses yang mana signifikan secara statistik. Dengan analisis SN dan ANOVA, kombinasi parameter proses yang optimal dapat diprediksi. Terus yang ketiga, desain toleransi. Jadi tadi desain sistem sudah, desain parameter sudah, yang terakhir ada desain toleransi. Tujuan dari desain toleransi adalah untuk menentukan kisaran variabilitas yang dapat diterima di sekitar pengaturan nominal yang ditentukan dalam desain parameter. Strateginya adalah untuk menentukan toleransi dan nilai material mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap variabilitas. Toleransi dapat diperketat dan bahan ditingkatkan berdasarkan pertukaran antar biaya suku cadang atau bahan bermutu tinggi dan pengurangan variasi produk atau proses. Teguchi method tidak menguji semua kombinasi yang memungkinkan, tapi cukup menguji beberapa kombinasi saja. Pengujian ini akan menghasilkan kumpulan dari data yang penting dapat menentukan faktor apa saja yang memberikan efek kepada kualitas suatu produk dengan eksperimentasi yang minimum sehingga dapat menghemat waktu dan ruang. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah penelitian Taguchi. Langkah-langkah ini dibagi menjadi 3 fase utama yang meliputi keseluruhan pendekatan eksperimen. 3 fase tersebut adalah fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase analisis. Jadi yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan analisis. Fase perencanaan merupakan fase yang paling penting dari eksperimen untuk menyediakan informasi yang diharapkan. Fase perencanaan adalah ketika faktor dan levelnya dipilih, oleh karena itu merupakan langkah yang terpenting dalam eksperimen. Fase terpenting kedua adalah fase pelaksanaan. Ketika eksperimen telah didapatkan, jika eksperimen direncanakan dilaksanakan secara baik, analisis akan lebih mudah dan cenderung untuk dapat menghasilkan informasi positif tentang faktor dan level. Terus ada fase analisis adalah ketika informasi positif atau negatif berkaitan dengan faktor dan level yang dipilih dihasilkan berdasarkan 2 fasenya. Fase analisis adalah hal terpenting terakhir yang mana apakah penelitian dapat menghasilkan hasil yang positif. Langkah utama untuk melengkapi desain eksperimen yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perumusan masalah, tujuan eksperimen, memilih karakteristik kualitas atau variabel terbebas, memilih faktor yang berpengaruh terhadap karakteristik kualitas variabel bebas. Untuk perumusan masalah harus spesifik dan jelas batasannya, dan secara teknis harus dapat dituangkan ke dalam percobaan yang dilakukan. Terus yang kedua ada tujuan eksperimen. Tujuan yang melandasi percobaan harus dapat menjawab apa yang telah dinyatakan pada perusahaan masalah, yaitu sebab yang menjadi akibat pada masalah yang sedang kita amati. Jadi tujuan eksperimen ini yaitu untuk menjawab apa yang akan ditanyakan pada perumusan masalah, yaitu mencari sebab dan akibat apa yang akan kita amati atau yang sedang kita amati.
Yang ketiga ada memilih karakteristik kualitas atau variabel tak bebas. Variabel tak bebas adalah variabel yang perubahannya tergantung pada variabel lain-lainnya. Dalam merencanakan suatu percobaan harus dipilih dan ditentukan secara dengan jelas variabel tak bebas yang akan diselidiki. Terus ada memilih faktor yang berpengaruh terhadap karakteristik kualitas atau variabel bebas. Variabel bebas atau faktor adalah variabel yang perubahannya tidak tergantung pada variabel lain. Pada tahap ini akan dipilih faktor-faktor yang akan diselidiki pengaruhnya terhadap variabel tak bebas yang bersangkutan. Untuk selanjutnya ada mengidentifikasi faktor terkontrol dan tidak terkontrol, penentuan jumlah level dan nilai faktor, identifikasi interaksi antar faktor kontrol, perhitungan derajat kebebasan atau degrees of freedom or DOF. Ya, yang pertama ada mengidentifikasi faktor terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi dalam metode Taguchi ini ada faktor-faktor yang perlu diidentifikasi dengan jelas karena sangat berpengaruh antara lain kedua jenis faktor tersebut karena kedua faktor tersebut berbeda. Yang pertama yaitu faktor terkontrol atau kontrol faktor adalah faktor yang nilainya dapat diukur atau dikendalikan, atau faktor yang nilainya ingin kita atur atau kita kendalikan sendiri. Sedangkan faktor gangguan atau noise faktor adalah faktor yang nilainya tidak kita atur atau dikendalikan, atau faktor yang tidak ingin kita atur atau tidak ingin kita kendalikan. Selanjutnya ada penentuan jumlah faktor dan nilai faktor. Jumlah level penting artinya untuk ketelitian hasil percobaan dan ongkos pelaksanaan percobaan. Makin banyak level yang diteliti, maka hasil percobaan akan lebih teliti. Karena data yang diperoleh akan lebih banyak, tetapi banyak level juga akan meningkatkan ongkos percobaan. Jadi semakin banyak level, biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Identifikasi interaksi antara faktor kontrol. Interaksi muncul ketika dua faktor atau lebih mengalami perlakuan secara bersamaan. Akan memberikan hasil yang berbeda pada karakteristik kualitas dibandingkan jika faktor mengalami perlakuan secara sendiri-sendiri. Kesalahan dalam penentuan interaksi akan berpengaruh pada kesalahan implementasi data dan kegagalan dalam penentuan proses yang optimal. Selanjutnya ada perhitungan derajat kebebasan atau degrees of freedom or DOF. Perhitungan derajat kebebasan dilakukan untuk menghitung jumlah minimum percobaan yang harus dilakukan untuk menyelidiki faktor yang diamati. Selanjutnya ada pemilihan orthogonal array atau UA. Dalam memilih jenis orthogonal array harus diperhatikan jumlah level faktor yang sedang kita amati. Yaitu jika semua faktor adalah 2 level, pilih jenis OA-nya untuk level 2 faktor. Jika semua faktornya ada 3 level, pilih OA-nya untuk 3 faktor. Jika ada beberapa faktor adalah 2 level dan lainnya 3 level, pilih yang mana yang dominan dan gunakan. Gunakan dummy treatment, metode kombinasi atau metode idling column. Jika terdapat campuran 2, 3, atau 4 level faktor, lakukan modifikasi OA dengan metode merging column. Selanjutnya, penugasan untuk faktor dan interaksinya pada orthogonal array. Penugasan faktor-faktor baik faktor kontrol maupun faktor gangguan dan interaksinya pada orthogonal array terpilih dengan memperhatikan grafik linear
dan tabel triangular. Kedua hal tersebut merupakan alat bantu penugasan faktor yang dirancang oleh Taguchi. Grafik nilai mengidentifikasi berbagai kolom kemana faktor-faktor tersebut. Tabel triangular berisi semua hubungan interaksi-interaksi yang mungkin antar faktor-faktor kolom-kolom dalam suatu UA. Selanjutnya ada persiapan dan pelaksanaan percobaan. Persiapan percobaan meliputi penentuan jumlah replikasi percobaan dan randomisasi pelaksanaan percobaan. Selanjutnya ada jumlah replika. Jumlah replika adalah pengulangan kembali perlakuan yang sama dalam suatu percobaan dengan kondisi yang sama untuk memperoleh ketelitian yang tinggi. Replikasi bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan percobaan, menambah ketelitian data percobaan, dan mendapatkan harga estimasi kesalahan percobaan hingga memungkinkan diadakan tes signifikasi hasil eksperimen tersebut. Terus selanjutnya ada randomisasi. Random. Secara umum randomisasi dimaksud untuk yang pertama meratakan pengaruh dari faktor yang tidak dapat dikendalikan pada semua unit percobaan, memberikan kesempatan yang sama pada semua unit percobaan, mendapatkan hasil pengamatan yang bebas atau independen satu sama lain. Pelaksanaan percobaan Taguchi adalah pengerjaan berdasarkan setting faktor pada OA dengan jumlah percobaan sesuai jumlah replika dan urutan randomisasi. Baik, untuk selanjutnya ada analisis data. Pada analisis dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data itu meliputi pengumpulan data, pengaturan data, perhitungan serta pengajian data dalam suatu layout tertentu sesuai dengan desain yang dipilih untuk suatu percobaan yang dipilih. Selain itu, dilakukan perhitungan yang menyajikan data dengan statistik analisis variasi, tes hipotesa, dan penerapan rumus-rumus empiris pada data hasil percobaan. Terus untuk selanjutnya ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil merupakan langkah yang dilakukan setelah percobaan dan analisis telah dilakukan. Interpretasi yang dilakukan antara lain dengan menghitung persentase kontribusi dan perhitungan selang kepercayaan faktor untuk kondisi perlakuan saat percobaan berlangsung. Selanjutnya ada percobaan konfirmasi. Percobaan konfirmasi adalah percobaan yang dilakukan untuk memeriksa kesimpulan yang didapat. Tujuan percobaan konfirmasi adalah untuk memverifikasi. Yang pertama ada dugaan yang dibuat pada saat model performansi penentuan faktor dan interaksinya. Dan yang terakhir ada settingan parameter atau faktor optimum hasil analisis hasil percobaan pada performansi yang diharapkan. Baik, untuk yang terakhir yaitu desain Taguchi orthogonal array TOA. Jadi tadi saya akan bahas lagi yang terakhir yaitu mengenai tentang orthogonal array. Jadi orthogonal array itu adalah jenis desain faktorial fraksional umum. Ini adalah desain ortogonal
yang sangat fraksional yang didasarkan pada matriks desain yang diusulkan oleh Dr. Taguchi dan memungkinkan Anda untuk mempertimbangkan subset terpilih dari kombinasi beberapa faktor pada berbagai tingkat. Susunan ortogonal Taguchi disimbangkan untuk memastikan bahwa semua level dari semua faktor dianggap sama. Untuk alasan ini, faktor-faktor tersebut dapat dievaluasi secara independen satu sama lain, terlepas dari fraksionalitas desainnya. Dalam desain OA Taguchi, hanya efek utama dan interaksi dua faktor yang dipertimbangkan dan interaksi tingkat tinggi dianggap tidak ada. Selain itu, desainer diminta untuk mengidentifikasi berdasarkan pengetahuan mereka tentang materi pembelajaran, interaksi mana yang mungkin signifikan sebelum melakukan desain. Terima kasih. Jadi, barusan saya untuk tugas presentasi desain eksperimen yang bertujuan untuk memenuhi tugas ke-10 mata kuliah desain eksperimen dengan dosen pengampun Bapak Abdullah Marjani. Jadi untuk presentasi yang sudah saya jelaskan yaitu membahas tentang metode Taguchi yang digagasi oleh Dr. Kenichi Taguchi. Baik, mungkin sekian dari presentasi untuk memenuhi tugas 10 saya. Jika ada salah kata, ucapan, walaupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.